Oke, demikian kita sekarang belajar kebenaran firman yang ditulis dari bukunya John Owen ya, tentang pencobaan. Nah, ini bukunya. Jadi yang baru bergabung dan belum pernah melihat buku ini, saudara bisa membelinya buku ini di Momentum. Ya, oke. Ya, seperti biasa saya akan share bahannya. Kita sudah mempelajari ya bagaimana Rasul Petrus menghadapi pencobaan. Jadi saya sudah simpulkan bahwa memang banyak orang itu tidak mengenal dirinya sendiri ya. Termasuk kita semua. Kita juga orang yang tidak mengenal dirinya sendiri dengan baik. Kita mungkin lebih suka menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Tapi melalui pelajaran Alkitab ini, ya, pelajaran buku ini yang mengacu kepada Alkitab tentunya. Jadi bukan kita ini menganggap buku ini setara dengan Alkitab, sama sekali tidak ya. Buku ini menghantar kita kepada pengertian Alkitab yang benar. Jadi mau menunjukkan bahwa manusia itu pada dasarnya penuh kelemahan dan kekurangan dan keterbatasan, dan kita nggak mungkin bisa mampu untuk menyadarkan diri kita sendiri yang nggak sadar. Jadi orang yang dalam keadaan tidak sadar, bagaimana menyadarkan dirinya sendiri? Orang yang salah menilai dirinya sendiri, bagaimana dia sadar kalau dia salah menilai dirinya sendiri? Demikian juga orang kalau salah menilai orang lain, bagaimana dia bisa sadar kalau penilaian dia terhadap orang lain itu salah? Apalagi kalau kita salah memahami firman Tuhan. Siapa yang bisa menyadarkan saudara dan saya bahwa pengertian kita tentang firman Tuhan selama ini salah? Nah, itu tentunya kalau tidak ada yang ngasih tahu, tidak ada yang menegur, tidak ada yang menginsyafkan, ya, tidak ada koreksi, maka kita selalu merasa diri kita benar. Ya. Nah, orang mulai sadar dirinya nggak benar karena ada koreksi. Orang mulai sadar bahwa dirinya itu penilaiannya itu salah karena ada satu referensi mungkin atau masukan, atau juga renungan-renungan yang kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Perenungan-perenungan itu tentunya dari masukan-masukan, dari juga mungkin pernah kita baca firman atau pernah kita dengar khotbah, ya. Nah, itu mengingatkan kita atau menginsyafkan kita bahwa penilaian kita itu salah. Ya, dan itu selalu terjadi pada hidup manusia. Seperti barusan ini video saya lihat, saya dapat email
bahwa video saya itu ada yang komentar video saya, dan komentarnya lumayan bagus lah. Bagusnya itu dia bilang khotbah Anda ini sangat menyesatkan. Jadi sebaiknya Pak Andi Halim ini jangan khotbah, karena khotbahnya sangat menyesatkan. Ya, merusak iman Kristen katanya. Waduh, luar biasa. Jadi saya ini dituduh menyesatkan, saya dituduh merusak iman Kristen. Ya, sebaiknya saya tidak khotbah lagi. Ya, itu kenapa orang menilai seperti itu. Saya lalu renungkan perkara-perkara. Dia sampai komentar tuh sampai 3-4 komentar ya, untuk menganjurkan saya jangan khotbah lagi. Saya renungkan dari apa yang dia tulis, dari 4 kritikan itu, 3 atau 4 saya lupa. Renungan saya itu adalah dia ini orang yang seperti saya dulu gitu loh. Saya itu dulu kan juga Arminian, dan saya anti reform dulu itu ya kan. Dan saya waktu itu menilai juga reform itu, waduh, sangat menyesatkan banyak orang. Reform itu meyakinkan orang secara keliru dan merusak iman Kristen menurut saya waktu itu. Tapi setelah saya belajar dan memahami, oh ya, saya baru sadar ternyata saya yang salah. Jadi saya salah menilai reform. Ya, dengan demikian juga orang itu menilai saya. Ya sudah, saya biarin aja. Saya nggak balas maki-maki dia, atau memang kedagingan saya pertama kali dengar itu rasanya kepingin balas memaki ya, tapi setelah ingat lagi, nggak boleh, karena kita ini ya justru kita harus mengasihani dia gitu loh, bahwa dia itu kan belum berpikir seperti apa yang saya khotbahkan. Nah itu. Nah jadi sekali lagi perlu sesuatu yang menginsafkan kita. Dan siapa itu? Ya kita tahu pastilah. Itu pasti pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan dan menginsafkan kita. Apakah kita tidak boleh memberi penjelasan kepada mereka yang salah memahami? Boleh, tapi mungkin juga penjelasan itu butuh waktu ya. Kalau orang lagi menggebu-gebu, sangat emosional dan membenci ajaran reform, lalu kita paksakan dia untuk menerima ajaran reform ini, ya kurang bijak mungkin ya, karena ya dia belum, istilahnya seorang bayi yang dikasih makanan keras ya nggak bisa ya. Ya kita sabar aja sambil mendoakan suatu saat dia mungkin setelah belajar baru sadar kalau apa yang dia omongkan itu salah ya. Saya cuma tunggu waktu aja. Kalau Tuhan memang berbelas kasihan kepada dia, suatu saat dia sadar, ya dia akan ngaku bahwa, atau dia menyesal bahwa sudah maki-maki saya. Ya biarin aja. Oke, kembali ke sini lagi. Jadi Petrus bagaimana sadarnya Petrus? Petrus sadarnya setelah dia menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus, pede banget ya. Sebelum dia jatuh dalam penyangkalan kepada Kristus, dia sangat yakin dia pasti bela Kristus mati-matian. Bahkan rela mati binasa. Luar biasa itu. Rela mati binasa. Tapi dia tidak sadar-sadar itu, dia anggap dia betul-betul bisa sanggup
membela Tuhan Yesus, tapi setelah dia menyangkal Tuhan Yesus, dia baru menangis. Dia baru sadar dia ternyata sangat lemah. Manusia itu sangat lemah dan sangat mudah untuk jatuh. Ini bukan saya bertoleransi terhadap kelemahan orang, atau maksudnya membenarkan kelemahan orang atau berkompromi dengan kelemahan, tidak. Ya, bahwa memang kalau kelemahan ya kelemahan, kalau kesalahan ya kesalahan, dan kita harus mengakui dan kita harus belajar untuk tidak terus-menerus menikmati, kan. Itu saya yakinlah bahwa sebagai orang yang sudah percaya, sudah dilahirbarukan, sudah bertobat, kita pasti Roh Kudus itu tidak membuat kita tenang dalam kita jatuh dalam kelemahan-kelemahan kita. Oke, itu. Jadi Petrus pun juga setelah dia sadar kelemahannya, dia nyesal sekali ya, dan dia menangis. Dia nggak berani lagi ngomong sombong seperti sebelumnya. Nah, itulah Petrus. Oke, ini ya. Oke, kita kembali membaca bagian ini ya. Kelemahan kita bisa nampak dari dua pandangan. Tolong ada yang mau bacakan buat kita semua untuk alinea ini. Oke. Kelemahan kita bisa tampak dari dua pandangan. Kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Bagian utama kelemahan setiap manusia adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkannya. Ya, itu dulu ya. Kita tidak memiliki kuasa atau kekuatan sendiri untuk bertahan dalam hari pencobaan. Nah, ini yang berulang kali saya sharekan dalam sesi-sesi sebelumnya, ya, bahwa kita ini memang nggak punya kekuatan dari diri kita sendiri, karena ya kita manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kita bukan Superman, apalagi kalau melawan si iblis yang dikatakan bapak segala penipu. Ya. Dan seperti singa yang mengaum-ngaum. Itu gambaran-gambaran yang sudah hopeless. Ya. Singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Siapa yang bisa melawan? Ya. Dan bapak segala penipu. Waduh. Siapa yang sanggup ini bisa lebih pintar dari tahu trik-trik tipu muslihat daripada iblis, kalau bukan Tuhan yang memperlengkapi kita dan menginsyafkan kita dan menyadarkan kita. Nah, jadi ini kita sadar benar, kalau bukan Tuhan yang menyertai aku, bukan Tuhan yang memberi anugerah kepadaku, bukan Tuhan yang memberi hikmat kepadaku, ya aku pasti sudah hancur lebur, binasa. Ya, bagian utama kelemahan setiap manusia adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri yang menyesatkan. Luar biasa ya. Bagian utama kelemahan setiap manusia adalah, ya, bagian utama kelemahan setiap manusia. Bagian utama atau yang paling utama dalam kelemahan setiap manusia. Mungkin itu terjemahannya kurang pas ya. Yang
paling utama dalam kelemahan setiap manusia adalah keyakinan pada kekuatan diri sendiri. Dan itu menyesatkan. Ya, jadi inilah justru pengajaran iman Kristen yang benar. Anda tidak diajar, wah Anda hebat, Anda luar biasa, Anda pasti sanggup, Anda Superman. Ya itu semua omong kosong semua. Ya ini semua saya sudah berulang-ulang ajarkan dan kita pernah bahas ya di Instagram juga di YouTube tentang positive thinking. Ya, positive thinking itu benar atau salah. Nah, itu semua kita bisa lihat. Baik. Nah, selanjutnya ini, silakan ada yang mau bacakan. Keyakinan Petrus pada dirinya sendiri, Matius pasal 26 ayat 33, sesungguhnya adalah kelemahannya. Kebanyakan orang juga demikian. Kita tidak pernah berhasil melakukan apapun sebaik yang kita sangka kita bisa. Terlebih buruk lagi bahwa hasrat yang berdosa bagaikan pengkhianat dalam hati kita. Ia siap menjual kita kepada musuh. Inilah alasan mengapa kita tidak pernah boleh membual sendiri bahwa kita sanggup bertahan pada hari pencobaan. Kita mungkin membanggakan diri dengan beranggapan bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak pernah kita perbuat. Kita lupa bahwa hati kita tidak sama ketika sudah berada di dalam pencobaan dibandingkan sebelum kita masuk ke dalamnya. Tak terlintas dalam pikiran Petrus bahwa dia akan menyangkali Tuhannya saat itu juga ketika ada orang yang menanyainya. Ketika hari pencobaan itu tiba, semua keteguhan hati Petrus terlupakan. Seluruh kasih kepada Kristus untuk sementara waktu terkubur. Pencobaan tersebut menyatu dengan rasa takut Petrus dan menguasai dirinya sepenuhnya. Iya. Perkataan-perkataan yang sangat bagus dan sangat mengingatkan kita ya tentang keadaan Petrus ini, itu juga sebetulnya menunjukkan keadaan kita. Orang kalau belum pernah mengalami selalu merasa aku yakin nggak akan seperti itu. Betul ya? Kita nggak pernah ngalami kok. Misalnya ya omong agak vulgar sedikit. Misalnya kita melihat orang Kristen cerai. Wah, itu apa itu brengsek itu. Ya, itu rumah tangga nggak beres, itu cerai itu tidak beres. Nah, kita kalau ngomong kayak gitu kan berarti kita menunjukkan, ya aku ini orang hebat, keluargaku tidak akan cerai. Aku sanggup memanage keluargaku dengan baik. Itu kan penilaiannya kan gitu kan. Kenapa kita bilang gitu? Ya karena aku nggak ngalami keributan rumah tangga yang benar-benar membawa kepada perceraian. Ya memang ada orang yang kawin cerai dengan gampang. Yaitu kita nggak ngomong lah orang kayak gitu. Tapi kalau ada anak Tuhan yang betul-betul anak Tuhan dan keluarganya cerai, kita tidak semudah itu menilai perceraian itu sebagai sesuatu yang bodoh. Lalu kita anggap keluargaku tidak sebodoh itu. Nggak bisa kita menilai seperti itu. Karena ya itu tadi saya bilang kita nggak ngalami. Sama lah kita seperti misalnya kita melihat Petrus ini. Alah, ditanya budak wanita aja sudah
Ketakutan bukan main. Iya kan? Petrus itu loh. Nyalinya di mana Petrus itu? Ditanya seorang wanita sudah ketakutan luar biasa lalu menyangkal. Wah, Petrus itu memang tempe mentalnya. Ya toh, itu kita mengatakan seperti itu karena kita nggak ngalami. Kita nggak ngalami suasana ketegangan waktu Tuhan Yesus sudah ditahan dan disiksa oleh tentara Romawi. Kita nggak memahami itu ketegangan waktu itu. Dan ketakutan para murid-murid waktu itu. Mengerikan sekali sebetulnya. Seorang guru agung ditangkap dan disiksa, dicambuk, dipukuli, diludahi. Akhirnya disalib. Wah, bagaimana itu? Pasti down. Ya, pasti kita lemes lah. Ya, orang yang kita kagumi kemudian diperlakukan dengan tidak adil dan dalam keadaan tidak berdaya, tidak ada yang menolong, tidak ada kekuatan-kekuatan supranatural yang menyertai. Waduh, kita mungkin jadi sangat down. Ya, ya itulah sebetulnya mental saudara dan saya. Saudara kalau dirampok orang mau dibunuh, gimana? Tiba-tiba di rumah Anda datangi perampok bersenjata, ya, dan kemudian menyiksa Anda, menodong Anda dengan pisau terhunus, ya, dan siap menyiksa Anda, menyembelih Anda. Gimana Anda? Siapa yang berani bilang, oh nggak masalah, enteng itu Pak. Nggak apa-apa, dibunuh aja. Ya kamu nggak pernah ngalami. Gitu loh. Ya, nanti kalau ngalami sudah lain lagi. Sama seperti Petrus ini, nggak ngalami. Ngomongnya buanter. Ya, hebat ngomongnya. Tapi waktu ngalami langsung ciut nantinya. Nah, itulah manusia. Itulah saudara saya. Dan segala idealis kita yang sangat hebat itu idealis kita itu waktu kita menghadapi pencobaan yang sangat berat itu semuanya lenyap, semuanya terkubur. Nah, ini yang dikatakan di sini. Pada hari pencobaan itu tiba, semua keteguhan hati Petrus terlupakan. Pada hari pencobaan tiba. Seluruh kasih kepada Kristus untuk sementara terkubur. Pencobaan tersebut menyatu dengan rasa takut Petrus dan menguasai dirinya sepenuhnya. Ya, inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Saya tidak hanya menilai Petrus, ini manusia, saudara dan saya. Ya, itulah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya hidup kita ini semata-mata karena belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan itu bergantung kepada keteguhan hati kita, ya, dengan keberhasilan kita, kalau itu yang menjadi ukuran, Petrus pasti fail kan. Saudara dan saya juga pasti fail. Jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Fail. Anda pasti fail. Saya bukan pesimis, enggak. Saya hanya memaparkan kekuatan manusia yang enggak ada apa-apanya. Saudara coba lihat yang namanya, ya saya sudah beberapa kali kasih contoh ini ya, Daud berzina dengan Batsheba. Perkara mungkin bagi saudara-saudara dan saya itu perkara ringan gitu aja kok.
jatuh dalam cobaan. Enggak, itulah manusia. Ya, anaknya Salomo yang terkenal dengan hikmat dan bijaksana waktu pertama kali jadi raja. Sangat bijaksana. Bahkan dikatakan bijaksananya Salomo itu tidak ada lagi yang punya. Hanya Salomo yang punya bijaksana yang sehebat itu. Tapi kemudian bagaimana hidupnya? Saya waktu kecil, saya merenungkan Salomo yang maha bijaksana dan luar biasa keputusan-keputusannya, yang ada perempuan yang berebutan anak, lalu Salomo mau membagi 2 anak itu dan sebagainya. Wah, yang ditekankan kan maha bijaksananya Salomo. Tapi setelah saya membaca sendiri kehidupan selanjutnya dari Salomo, saya agak terkejut. Nah, itu karena yang menceritakan tentang Salomo ini ya cuma cerita baik-baiknya aja. Tapi siapa Salomo yang sebenarnya? I don't know. Setelah saya membaca berikutnya, lalu Salomo mulai tertarik dengan perempuan-perempuan yang perempuan-perempuan kafir yang penyembah berhala. Kemudian istrinya makin lama makin banyak, dia terpikat sampai dia juga ikut dalam penyembahan berhala itu. Kaget saya. Kenapa raja yang maha bijaksana bisa sampai kejatuhannya sedemikian rupa, sampai istrinya dan gundiknya jumlahnya 1000. Ya, itu di mana itu? Bijaksananya itu di mana? Tapi kita jangan melecehkan Salomo dan mengatakan, ya Salomo memang hatinya brengsek. Loh, brengsek bagaimana? Dia diberi kebijaksanaan. Ya, kok kita bisa bilang brengsek? Brengseknya Salomo dibanding bijaksananya Salomo dibandingkan bijaksananya kita, bijaksana mana? Ya, itu. Jadi luar biasa sekali. Saya sangat bersyukur ya belajar kebenaran-kebenaran seperti ini yang menelanjangi manusia yang sebenarnya. Kita tidak memberitakan manusia-manusia yang palsu. Misalnya yaitu Salomo yang diutamakan hanya bijaksananya saja. Raja Daud yang diutamakan itu hanya Daud yang menang atas Goliat, ya. Dan Daud yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Saul yang bisa dibunuh oleh Daud, Daud tidak membunuh. Tapi itu awalnya. Pada kehidupan Daud setelah itu baru kita tahu aslinya. Aslinya manusia, maksudnya manusia berdosa, yaitu saya sekali lagi tidak berarti saya membenarkan perbuatan yang amoral, enggak. Tapi sebenarnya saudara dan saya itu adalah aslinya itu amoral. Ya. Daud akhirnya yaitu tadi perzinahan dengan Batseba. Tidak hanya itu kan. Daud ditegur berapa kali oleh itu. Juga sombong karena merasa dirinya sukses. Lalu mau menunjukkan kebesaran dirinya, keberhasilan dirinya. Tuhan kan juga marah. Lalu setelah itu apa lagi? Setelah itu dia juga kalau kita selanjutnya melihat bagaimana Daud ternyata juga punya dendam.
Kelihatannya Daud itu orang yang mau mengampuni. Tapi di akhir hidupnya dia agak terkejut kita melihat pesan-pesan Daud sebelum mati. Untuk menghabisi orang-orang yang pernah melukai hatinya. Itu. Siapa yang pernah baca itu? Saya waktu baca ini kaget juga saya. Ternyata Daud itu juga nyimpen dendam ya. Kelihatannya dia waktu dimaki-maki itu, Daud masih tunduk-tunduk gitu aja. Ya, saya memang patut dimaki-maki. Tapi ternyata tertanam dalam pikiran Daud, orang ini harus dihabisin setelah saya mati. Ya, ada yang menganalisa itu demi kebaikan pemerintahan Salomo, untuk keamanannya, untuk tidak dikotori oleh orang-orang yang punya maksud jahat. Ya, ada yang mengutarakan pikiran-pikiran seperti itu. Ya, itu mungkin aja bisa begitu. Tapi Alkitab bilang itu Daud alasannya karena orang itu pernah memaki-maki Daud. Ya nanti saudara cari sendiri deh ayatnya. Saya nggak hafal tuh ayat-ayat. Tapi ada dalam ceritanya Daud, riwayat Daud itu pada akhir waktu dia mau mati itu sudah pesan-pesan. Oke ya. Jadi inilah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Jadi kesimpulannya apa dalam kita menghadapi percobaan? Ya kembali lagi kesimpulannya sama dengan yang lalu. Jangan sombong. Jangan merasa diri hebat. Jangan Anda terlalu pede dan yakin bahwa Anda tidak mungkin. Seperti orang-orang yang brengsek itu. Jangan sombong. Kalau kita misalnya menilai tadi ada keluarga yang cerai, lalu kita tidak cerai, kita langsung memandang rendah orang itu, bodoh, ya, tidak bijaksana, apa segala macam. Jangan. Kalau sampai keluarga kita itu masih baik-baik sekarang, itu cuma satu sebabnya. Karena Tuhan berbelas kasihan dalam memberi anugerahnya pada keluarga saudara dan saya. Tanpa anugerah itu ya keluarga kita juga bisa berantakan, hancur, lebur. Benar. Ya, siapa sih kita yang mau jadi Superman? Dan merasa keluarga kita yang paling hebat, paling luar biasa. Oke. Ya, saya sampai di sini. Selanjutnya ada bagian berikut yang kita akan kesimpulannya ini. Jadi percaya pada kekuatan sendiri merupakan kegagalan yang sudah begitu umum. Kita akan lebih bijaksana bila mendalami dengan lebih teliti lagi. Oke? Sampai di sini kalau ada pertanyaan atau ada komen, tanggapan, ya silahkan. Ya. Ya, menyapa rekan-rekan yang sudah masuk bersama-sama. Pak Arifin, Bu Nita, Pak Sugianto, Bu Lani Toha, Pak Theodor, Pak Johan Samuel, Ibu Deviana, Bu Kwili, salam jumpa semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik-baik, Pak. Itu mau tanya, Pak. Ya, Pak Arifin. Itu kan kita kan kadang-kadang itu kita kan mengkaburkan antara percobaan itu dengan
dengan kehendak Allah gitu ya. Saya pernah dengar pendeta terkenal di Surabaya itu, kita bukan mau menghakimi ya, maksudnya menghakimi kejadiannya, tapi belajar dan melihat ada satu statementnya yang sangat mengganggu, di mana pada saat itu dia bilang perceraiannya itu adalah ketetapan Allah yang harus dijalani. Nah, itu antara ketetapan Allah sama pencobaan yang dia hadapi dan dia tidak bisa kendalikan, atau betul-betul ketetapan Allah. Jadi kalau seandainya dia bercerai itu adalah ketetapan Allah, bunyinya begitu. Nah, ini yang mengganggu gitu. Menurut Pak Andi gimana? Mungkin Bapak tahu juga pendetanya karena pendeta terkenal. Ya. Oke. Oke, kita nggak usah memfokus pada seseorang ya. Tapi kalau ada kejadian seperti ini, ya bagaimana kita menanggapinya, gitu kan ya? Iya, betul. Ya, saya pertama gini. Pertama kembali ke prinsip. Prinsipnya yang paling mendasar adalah tidak ada kejadian yang bisa terjadi di luar penetapan Allah. Nah, ini yang nanti Pak Arifin ikut doktrin Allah ini, nanti kita belajar di situ. Ya, ada satu pemahaman doktrin reform yang sangat kental dan sangat mendalam, yaitu tentang kedaulatan Allah. Bahwa semua peristiwa yang terjadi itu ada dalam kedaulatannya dan dalam penetapan. Nah, bagaimana dengan terjadinya perceraian? Termasuk, karena kan sudah presupposisinya sudah semua kejadian itu dalam penetapan dan rencana Allah. Tapi kemudian ada hal yang kedua yang perlu kita tegaskan dalam semua kejadian yang ditetapkan Allah ini, yaitu apakah semua kejadian yang ditetapkan Allah itu adalah hal yang benar. Maksudnya hal yang benar untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya ngomong kosong ini saya buat cerita lain ya, misalnya si A memperkosa si B misalnya. Lalu setelah selesai memperkosa, terjadi keributan. Lalu si A bilang, ya ini kan sudah ditetapkan Tuhan. Dalam rencana Tuhan saya memperkosa dia itu. Lalu kalau sudah ditetapkan memperkosa, apakah itu berarti perbuatan itu benar? Nah, itu jelas tidak. Biarpun itu dalam penetapan Allah, kejadian itu adalah pelanggaran. Nah, ini memang sulit ya untuk dibahas tentang ketetapan dan tanggung jawab manusia. Tapi dua hal itu ada. Alkitab mengajarkan bahwa Allah menetapkan dan berdaulat atas segala sesuatu. Tapi juga hal yang kedua, manusia bertanggung jawab dengan segala hal yang dia lakukan di hadapan Allah. Bertanggung jawab artinya dia melakukan itu, dia harus bisa mempertanggungjawabkan tindakan dia itu benar atau enggak menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dua hal itu yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi bukan karena itu penetapan lalu semuanya benar. Enggak apa-apa, silahkan memperkosa, silahkan bercerai, atau silahkan Anda membunuh, karena semua itu sudah ditetapkan Tuhan. Itu namanya fatalisme, ya. Itu namanya ajaran fatalisme. Nah, tentunya reform bukan fatalisme. Reform bukan karena sudah ditetapkan berzina, ya sudah lu berzina aja, ya sudah, itu suatu hal yang nggak salah karena Tuhan sudah menetapkan. Nah, itu tidak pernah terjadi seperti itu. Itu fatalisme. Jadi
Kalau begitu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya dua hal tadi. Memang semua dalam penetapan Allah. Yang kedua, tanggung jawab manusia tidak hilang atau tidak terhapus gara-gara itu penetapan Allah. Lalu sebaliknya, kalau itu adalah tanggung jawab manusia, tidak berarti itu bukan penetapan Allah. Karena dua ini harus kita terima dengan konsisten. Memang sulit dipikir, memang sulit menjadi analogi, dalam analogi keterbatasan otak kita. Bagaimana itu penetapan Allah, tapi bagaimana itu tetap harus dipertanggungjawabkan. Ya, tapi itu Alkitab yang ngajarin. Ya, kita belajar, meskipun hal itu sulit, tapi kita belajar itu adalah satu kebenaran yang Alkitab nyatakan. Sama seperti kita percaya Allah Tritunggal. Kok ada Allah Bapa, kok Allah Anak, kok ada Allah Roh Kudus? Itu gimana sih? Tapi ketiganya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kan tidak bisa ini, otak kita ini mau analisa dengan logika apapun akan sulit. Tapi kita terima. Ya memang Allah Tritunggal itu ada. Dan Alkitab jelas-jelas bilang ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Nah, sama seperti tadi, ada kedaulatan Allah, penetapan Allah, dan ada tanggung jawab manusia. Nah, itu keduanya dinyatakan oleh kitab suci. Demikian Pak Rifin. Nanti kita di Doktrin Allah ketemu lagi akan membahas itu lebih dalam. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Andi, Pak, saya nanya juga, Pak. Ya, silakan. Tadi Pak Andi bahas mengenai Petrus juga Daud ya, Pak ya. Yes. Pak, bisa nggak kita ngomong sudah terpilih tapi belum teruji, Pak? Daud dipilih, Petrus dipilih, tapi dia belum teruji di hadapan Tuhan. Atau sebaiknya gimana, Pak? Sudah terpilih, tapi belum teruji. Ya, menurut saya sih, sebentar. Ya. Menurut saya begini, ujian itu tidak pernah selesai dalam kehidupan tiap anak Tuhan. Jadi kalau bilang, oh saya sudah teruji. Apa kamu pikir kalau kamu sudah teruji dalam satu hal, seluruh hal kamu sudah teruji? Kan ada 1001 macam kejadian yang kita belum teruji. Jadi kalau kita mengatakan, oh ini adalah kasus Daud adalah dia anak Tuhan tapi belum teruji. Ya saya katakan selamanya sih hidup kita ini selalu mengalami ujian. Dan kita tidak pernah bilang, saya sudah lulus dalam segala ujian. Enggak, belum dong. Kita masih teruji terus, maksudnya harus diuji terus dalam seluruh hidup kita yang nggak pernah selesai. Selesainya ya nanti kalau kita sudah finish di dunia. Ya itu. Proses belajar itu seumur hidup, Pak, ya. Nggak pernah lulus. Seumur hidup. Kita diuji oleh Tuhan itu seumur hidup. Nggak pernah selesai. Begitu Pak Theodor. Theodor, kamu tidak pernah lulus umur hidup itu. Catat itu. Ya Pak Andi, makasih Pak Andi. Iya Theodor. Terima kasih. Om Malani kalau meninggal juga nggak lulus. Kalau menurut itu Tuhan pasti nggak lulus deh. Paling belakang bodohnya. Nakalnya. Oma, tapi adalah Oma Paulus ngomong, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Ya kan dia usaha, tanggung jawab, semuanya kita tanggung Iya, jawab. bukan berarti dia berhenti belajar, dia bukan kan, juga berarti dia berhenti untuk itu, perjuangkan. Diperjuangkan aja, kita yang benar menurut firman dijalankan. Ya yang uji, yang nggak teruji lah, nggak lulus. Sama Mateo, Oma juga sama, kita nggak lulus semuanya kok.
Tenang aja, nggak usah pikirin nanti. Yang penting jalanin aja dulu taat. Oke. Jadi memang kalau Rasul Paulus itu gini, kita jangan rancu ya. Jangan rancu. Kita lalu, wah Paulus sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti Paulus ini seorang yang sukses, yang hebat, yang berhasil mengatasi segala pencobaan. Nanti dulu. Kita harus bandingkan kata-kata Paulus itu dengan Roma pasal 7, di mana Paulus bilang apa? Aku ini dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Aku selalu ingin melakukan yang baik, tapi selalu yang jahat yang aku lakukan. Nah, itu pergumulan Rasul Paulus terus. Lalu Rasul Paulus juga pernah mengatakan apa? Rasul Paulus juga pernah mengatakan kalau dia itu selalu menderita. Menderita karena apa? Karena dia itu punya suatu dua natur. Dua naturnya apa? Manusia lama dan manusia baru. Itu yang diakui Rasul Paulus. Jadi pergumulan hidup Rasul Paulus itu nggak pernah selesai. Antara manusia lama, manusia baru itu terus bergumul. Ya memang dalam pergumulan itu yang menjamin adalah bukan kehebatan Rasul Paulus. Dalam pergumulan itu yang menjamin adalah pemeliharaan Allah. Kalau nggak ada pemeliharaan Allah, nonsen. Semua omong kosong. Makanya yang penting dalam doktrin reform juga yang sangat ditekankan itu apa? Providensia Allah. Itu sangat penting. Tanpa providensia Allah, hancur semua orang. Habis. Daud aja habis. Salomo habis. Ya. Paulus juga habis kalau tidak ada kasih karunia Allah. Makanya 1 Korintus 15 ayat 10. Aku sebagaimana aku ada adalah karena kasih karunia Allah. Tapi kasih karunia Allah ini tidak membuat aku jadi sombong dan merasa diri hebat. Enggak. Dan kasih karunia Allah itu membuat aku bekerja lebih keras. Tapi kalau aku sanggup bekerja lebih keras, itu bukannya aku, tapi itu kasih karunia Allah. Luar biasa kan? Jadi Rasul Paulus itu, kalau dia bilang, aku sudah mencapai garis akhir, dan aku sudah menyelesaikan, itu harus disertai dengan ayat 1 Korintus 15 ayat 10. Semua karena apa? Karena kasih karunia Allah, bukan karena kehebatan Rasul Paulus. Ya, jangan salah paham. Saya tidak mengajar pesimistik. Saya tapi juga tidak mengajar optimistik yang naif. Ya, optimistik yang pede, berdasarkan percaya diri yang hebat. Enggak ada itu omong kosong. Itu motivator. Makanya saya bolak-balik mengkritik banyak motivator yang fokusnya adalah antroposentris. Berpusat pada diri. Andi, kalau tidak salah di Paulus juga di Korintus ya, dia selalu meminta kita itu selalu berjuang untuk menjadi ciptaan baru. Itu selalu bukan hanya di Korintus saja, di Kolose juga. Ya, supaya dibarui terus-menerus. Untuk jemaat di Korintus supaya masih diingatkan. Ya. Ya. Andi, sikap orang. Wah, ini baru muncul lagi, ini baru bersuara ini Pak Yonatan. Ya, makasih. Pak Andi, gini Pak Andi, sikap
orang percaya gimana Pak? Arti yang satu ngalami pencobaan, yang lain yang ya itu kan kita melihat si A, si B semua ngalami ya toh, Pak. Lah, terus sikap kita tuh bagaimana? Karena di Matius ini jawabannya luar biasa Pak. Matius 10 ayat 1 itu Tuhan itu mengusir segala roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini ada segala penyakit, segala kelemahan ya. Kita kan punya banyak kelemahan. Jadi kita intinya kan kalau Tuhan kita disuruh melenyapkan kelemahan-kelemahan kita, Pak. Lah kita sikapnya gimana, Pak? Oh, yang ini ngalami ini, yang ini. Kan kita tadi tidak boleh menghakimi. Tapi ayat ini bagus, Pak. Kita punya kelemahan 1001 macam itu, kita disuruh melenyapkan satu persatu sehingga hilang semuanya. Kira-kira ini Pak, kasih gambaran sikap orang percaya harus di mana Pak untuk melihat oh si A ngalami ini, kita harus gimana, si B ngalami persoalan yang lain. Nah, ini kan tiap-tiap orang ada. Ya, terima kasih Pak Andi. Saya koreksi sedikit presupposisi Anda. Anda sudah berpresupposisi satu persatu kelemahan kita dihapuskan sampai habis. Nah, ini menurut saya presupposisinya salah. Karena apa? Karena kelemahan kita itu tidak mungkin habis. Ya, kalau Alkitab itu tadi Matius 10 itu dikatakan Tuhan Yesus melenyapkan segala penyakit, kelemahan, dan sebagainya. Lalu itu berarti semua kelemahan manusia akan dilenyapkan dan semua penyakit akan dilenyapkan. Ya, kalau itu diterjemahkan gitu ya saya bisa bilang Tuhan Yesus gagal kalau begitu. Karena dia setelah mati dan bangkit, hari ini penyakit makin bertambah-tambah dan kelemahan manusia juga enggak berkurang. Dan boleh dikata makin hebat juga. Anda kan lihat juga pendeta-pendeta Anda yang ya banyak yang dipuja-puja umat Kristen juga pada berjatuhan. Ya itu justru bertanya-tanya di mana ini katanya Tuhan itu yang melenyapkan segala kelemahan dan segala penyakit. Dan semua pendeta pun akhirnya mati karena penyakit. Ya berarti Tuhan Yesus gagal total dong dalam menyembuhkan segala penyakit. Nah itu bagi saya itu presupposisi yang salah. Tuhan Yesus melakukan mujizat itu harus dimengerti dengan jelas apa maksud Tuhan Yesus melakukan mujizat. Karena kalau Anda tetap berorientasi bahwa semua penyakit harus hilang, kalau itu memang yang menjadi tujuan, ya sudah, berarti salah tujuan itu namanya. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah melenyapkan semua penyakit. Kalau dikatakan semua penyakit, enggak juga. Karena contohnya di kolam Siloam. Tuhan Yesus cuma menyembuhkan satu orang di kolam Siloam itu. Padahal di kolam Siloam itu banyak orang sakit di sana yang menanti untuk airnya bergerak bergelombang, baru mereka terjun ke air. Oh, ternyata masih banyak yang nunggu. Tapi yang disembuhkan Tuhan cuma satu. Ya, jadi ya ini sulitlah Pak Yonatan kalau kita terus-menerus seperti ini. Anda tetap pada presupposisi Anda yang bagi saya itu enggak sesuai dengan prinsip Alkitab secara holistik. Anda hanya melihat satu ayat lalu disimpulkan semuanya seperti wah total, Tuhan mau menyembuhkan total segala penyakit, segala kelemahan habis. Nah, saya mau tanya apakah itu benar-benar realita, itu benar-benar suatu tafsiran yang konsisten dan alkitabiah. Ya lihat aja lah kenyataannya. Anda sebagai manusia masih punya kelemahan enggak? Ya toh. Kita sebagai orang Kristen masih bisa sakit enggak? Nah, jadi ya itulah saya harap Pak Yonatan ini ya pelan-pelan lah, jangan bersikukuh terus dengan keyakinan yang terus-menerus seperti itu. Makanya saya bolak-balik bilang, Pak Yonatan ini coba lihat
YouTube saya, pelan-pelan didengar. Ya, tapi kalau terus sikapnya istilahnya wah, pokoknya semua yang jadi keyakinannya Pak Yonatan itu yang jadi patokan kebenaran, ya sulit, kita tidak akan pernah bisa ketemu, Pak. Gitu. Lagi Pak Andi, Ya, Pak Elia. saya terpaksa masuk Pak tanda kutip ya. Saya mau mengamatin 3 orang pengguna terdahulu ini. Saya berpikir begini, apa yang ditanyakan itulah cermin orang yang bertanya. Khususnya kepada Pak Teo. Pak Teo sudah sering mengikuti pengajaran Pak Andi. Tapi ternyata itulah Pak Teo. Dari salah satu sisi, dia melihat seperti itu Alkitab. Lebih ditekankan oleh Pak Yonatan barusan. Itulah Pak Yonatan. Tetapi tentang Pak Arifin, saya pikir Pak Arifin sudah mulai membuka diri. Mungkin Pak Arifin belum terlalu banyak mendengar tentang kedaulatan Allah. Tetapi kalau Pak Arifin sudah mendengar sangat banyak tentang kedaulatan Allah, mungkin Pak Arifin akan berubah dari bertanya-nya. Pak, saya mau tanya Pak yang kemarin Pak, pada saat pembicara kemarin, pembukaan, kenapa ya terjadi pencobaan, ada siaran-siaran yang masuk melalui pada waktu dia bicara Pak? Apakah ini kedaulatan? Ya tentu kan gitu. Cuma dalam sisi ke apa? Teknis. Sisi tanggung jawab manusia. Ya. Siapakah yang bertanggung jawab? Itu poin saya Pak. Thank you. Oke, ini sudah jam 10 lebih, jadi saya jawab singkat anggapan bagi Pak Elia tentang gangguan kemarin. Itu karena Zoom-nya memang kita selalu kan terbiasa Zoom itu kita sharekan secara umum ya. Tapi memang saya sudah pernah dapat peringatan kalau Zoom itu di-share umum itu bahayanya ada orang-orang yang bisa ngaco Zoom kita. Dan seperti contoh kemarin itu memang, jadi ada orang yang bisa masukkan broadcast-broadcastnya dia itu untuk mengacau Zoom kita. Tapi ya setelah ini mungkin kita akan merubah kebijakan, jadi Zoom tidak akan kita share ke mana-mana. Hanya orang-orang yang sudah terbiasa terlibat di kita itu yang dibagikan Zoom. Tapi tidak akan dibagikan secara umum. Tapi kalau ada mahasiswa stris misalnya yang kepingin ikut Zoom dan mau minta dikasih linknya juga bisa memohon ke linknya stris. Jadi bisa minta. Oke, itu aja dulu teman-teman. Terima kasih buat semua keterlibatan teman-teman dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Biarlah semua ini boleh makin meningkatkan kita untuk belajar firman dengan lebih sungguh-sungguh. Ya, kita akan tutup acara kita dengan berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Saya juga mohon supaya rekan-rekan yang belum sependapat bisa belajar dulu baik-baik ya. Jadi memang saya tidak apa-apa, boleh menanggapi, boleh mengkritik juga boleh, tapi harus punya dasar yang benar gitu loh. Kritikannya juga dengan dasar yang benar, jangan kalau cuma 1-2 ayat itu nggak bisa. Kita harus punya konsep itu secara holistik. Ya, saya pakai istilah holistik karena penting memahami secara holistik itu. Kalau memahami cuma separuh-separuh, terpotong-potong, ya akibatnya saya bisa menilai kakinya gajah itu sebagai pohon yang besar gitu ya. Padahal itu kakinya gajah.
Karena saya hanya melihat sepotong saja. Saya tidak melihat keseluruhan gajah. Saya hanya melihat kakinya gajah aja. Lalu langsung saya nilai, oh ini pohon besar ini. Padahal itu kaki gajah. Nah itu aja nasihat saya. Kiranya ini boleh membuat kita tidak lalu pesimis, tapi semangat terus belajar untuk mengerti kebenaran seutuhnya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Saya boleh minta rekan kita untuk pimpin doa. Ada Pak Joni, Pendeta Joni. Iya, kemarin dia punya itu tidak bagus Pak Andi. Di kemarin dia tidak bisa masuk untuk Zoom karena dia punya nggak bisa. Sekarang sudah bisa atau belum bisa? Mic-nya belum bisa. Oh ya, sudah bisa. Ya, minta maaf Pak, saya ini baru bisa mengikuti ini, sebenarnya cukup jauh ke pedalaman Pak. Ya, saya. Oh iya. Tapi jelas itu kita bisa dengar. Ya. Oke, ini juga agak terlambat tadi baru bisa. Ya. Oh iya. Baik. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat anugerah kasih Tuhan yang boleh kami rasakan, kami nikmati sampai pada saat ini. Karena Tuhan sangat baik bagi kami Tuhan. Kami boleh ada semua kasih karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah menikmati kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Pak. Dan itu hal ini Tuhan. Apa yang sudah kami terima pada saat pagi hari ini Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi satu pedoman di dalam pelayanan kami, dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, berkati setiap kami yang sudah menikmati Tuhan sesi ini Tuhan. Biarlah kami boleh semuanya untuk pelayanan pekerjaan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu sudah melayani pada pagi hari ini Tuhan. Terus memperlengkapi hamba-Mu dengan hikmat urapan kuasa-Mu Tuhan, sehingga melalui pelayanan hamba-Mu Tuhan banyak jiwa yang boleh percaya, yang boleh diselamatkan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri Tuhan Zoom pada saat pagi hari itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.